Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Das Wedus. Kala itu sebut saja Sunardi sedang menghisap rokok yang entah keberapa. Yang jelas Sunardi sedang memikirkan masalah besar baginya, sehingga membuat Sunardi tak tahu arah kemana dia bergerak. Tiap malam Sunardi tidak bisa tidur. Mata memerah dengan lingkaran hitam di area matanya. Di saat kepasrahan Sunardi memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia merupakan salah satu saudaranya. Sebut saja Mbah Tangil. Mbah Tangil merupakan saudaranya yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurutnya salah satu jalan keluarnya yaitu Mbah Tangil. Sunardi menceritakan semuanya tentang masalah dirinya. Dirinya terlilit hutang karena judi yang telah merusak dirinya, sehingga merusak semua bisnis dan usahanya yang digeluti sejak ia muda. Mohon maaf Mbah, saya minta solusinya. Saya sedang terlilit hutang besar, sambat Sunardi pada Mbah Tangil. Mbah Tangil tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi merupakan saudara dekat Mbah Tangil. Mereka masih satu buyut. Sudah, aku paham maksud kamu kesini. Tolong jangan aneh-aneh. Kerja saja yang benar. Jangan kebanyakan main-main, cegah Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah pusing Mbah. Saya sudah bingung harus bagaimana, pasrah Sunardi pada Mbah Tangil. Singkat cerita, Mbah Tangil menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia menyuruhnya untuk merantau. Namun Sunardi bersikeras untuk memohon bantuan Mbah Tangil. Sunardi bersedia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil menyanggupi permintaan Sunardi. Mbah Tangil meminta Sunardi datang kembali pada malam Jumat Kliwon bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. Jumat Kliwon bulan Suro, kamu datang ke sini bawa jadah pasar, kembang kenanga, sama satu kepala kambing hitam, sebut Mbah Tangil. Kepala kambing, Mbah? Seketika kaget tidak karuan dengan mata melotot ke Mbah Tangil. Sunardi tahu persyaratan terakhir yang dimaksud Mbah Tangil. Dengan wajah panik kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Tangil. Pikiran Sunardi semakin kacau karena harus memikirkan hutang dan persyaratan Mbah Tangil. Hari berhari berganti, Sunardi kurus memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Namun entah setan apa yang merayunya, akhirnya Sunardi memutuskan untuk kembali ke Mbah Tangil. Tepat di gubuk Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang panik tidak karuan. Gimana Di? Siap beneran kah? Tanya Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah memikirkan matang-matang Mbah. Tapi ya itu, saya bingung nyari kambingnya, jelas Sunardi. Ya itu terserah kamu Di. Yang penting anak cucuku jangan jadikan tumbal, ucap Mbah Tangil memperingatkan Sunardi. Solusinya apa Mbah? Ada solusi tidak? Tanya Sunardi. Solusinya kamu menyebar jala. Cuma ya agak susah. Bosnya kadang suka milih-milih, saran Mbah Tangil. Mbah apa tidak kasihan jika menyebar jala? Orang yang tidak salah jadi kena imbasnya. Hati prihatin Sunardi akan tindakan yang dia buat. Ya itu kembali lagi ke kamu. Yang jelas itu hal tidak baik. Kamu harus memikirkan matang-matang, jawab Mbah Tangil. Aku butuh waktu lagi Mbah buat memikirkan ini, ucap Sunardi merasa lemas dan takut. Jumat Kliwon bulan Suro 5 hari lagi Di. Yang saya minta nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini, saran Mbah Tangil. Sunardi kembali ke rumah dengan hati gelisah, seolah masalah besar datang ke dirinya. Sunardi mengemudi mobil dengan hati tidak karuan, merasa bingung dan entah harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon sudah tinggal 1 hari.
Tepat malam Kamis, Sunardi kembali ke rumah Mbah Tangil. "Assalamualaikum, Mbah. Maaf, ini saya Sunardi." Sunardi mengetok pintu sambil menghisap rokoknya. "Waalaikumsalam. Sini duduk," jawab Mbah Tangil. "Gimana sih, Di? Yang saya harapkan kamu tidak kembali ke sini lagi," sesal Mbah Tangil pada saudaranya. "Saya sudah memutuskan, Mbah. Saya menggunakan caranya, Mbah," jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. "Di, kamu itu pembisnis. Harusnya kamu sadar setiap hal itu ada risikonya. Dan ini tidak main-main," tegas Mbah Tangil menyadarkan Sunardi. "Saya sudah tidak kuat. Ini sudah keputusanku. Apapun resikonya, saya siap menanggung," jawab Sunardi. "Ya sudah, kalau itu maumu. Besok malam kamu saya akadkan dengan bosnya. Besok persyaratan harus kamu siapkan," ucap Mbah Tangil. "Iya, Mbah, saya sudah yakin. Terima kasih bantuannya," jawab Sunardi. Malam Jumat bulan Syuro telah tiba. Tepat jam 6 sore Sunardi melesat menuju gubuk Mbah Tangil. Perasaan takut, bimbang, stres menggeluti jiwa Sunardi. "Tok tok tok." Sunardi mengetuk pintu gubuk Mbah Tangil. "Assalamualaikum, Mbah. Ini Sunardi." Suara Sunardi terdengar dari dalam gubuk Mbah Tangil. "Waalaikumsalam. Iya, Di, masuk saja," sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil menuju ruang tamu menemui Sunardi. "Duduk dulu, Di. Saya bikinin kopi dulu ya," ucap Mbah Tangil. "Tidak usah repot-repot, Mbah. Saya baru saja minum," jawab Sunardi. "Alah, tidak apa-apa. Dibuat ngangetin badan kamu," sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar membawakan secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. "Minum dulu, Di, biar tenang," tawar Mbah Tangil. "Iya, Mbah, terima kasih," jawab Sunardi. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Mbah Tangil. "Gimana, Di? Siap tidak?" tanya Mbah Tangil. "Siap, Mbah. Saya sudah yakin. Saya peringatkan satu lagi ya. Ini risikonya besar. Nyawa orang lain tidak bersalah taruhannya, dan bisa juga nyawa kamu dan keluargamu," pesan Mbah Tangil. "Tidak apa-apa, Mbah. Bisnis saya sedang hancur. Hutangku di mana-mana. Ditagih tiap hari, saya sudah pusing, sudah stres," jawab Sunardi. "Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu, kamu ikut aku ke Sungai Semawur," suruh Mbah Tangil. Mbah Tangil masuk ke ruang kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang disebutkan oleh Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar kamar sambil membawa carik dan dupa wangi. "Di, darahmu teteskan di mangkok sedikit saja dengan cara digigit," suruh Mbah Tangil. Sunardi melakukan perintah Mbah Tangil. Nampak darah keluar dari jari Sunardi. Sunardi meneteskan darahnya di mangkok yang berisi kain kafan putih. "Sudah, Mbah," sahut Sunardi. "Darahmu ini jadi lantaran akad sama calon bos kamu," tegas Mbah Tangil. Mbah Tangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai ritual hajat Sunardi. Lama Sunardi menunggu ritual Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat khas seperti seorang pendekar zaman kuno. "Ayo, Di, kita berangkat ke Sungai Semawur," ajak Mbah Tangil. "Kita sudah sampai, Di. Kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun," ucap Mbah Tangil. Sunardi melanjutkan jalan kaki melalui jalan setapak untuk menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. "Mbah, misal terjadi suatu hal, Mbah jangan bilang siapa-siapa," ucap Sunardi supaya Mbah Tangil merahasiakan ritualnya tersebut. "Iya, saya bakal menjaga rahasia ini. Namun kamu harus menepati janjinya," tegas Mbah Tangil.
Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampai di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil meletakkan karung yang dia tenteng dari tadi. Semua media ritual Mbah Tangil keluarkan, kendi, kemenyan, obor, bunga dan darah Sunarti diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari mulut Mbah Tangil. Dupa dan kemenyan mulai bersautan menusuk hidung Sunarti. Angin dingin mulai terasa di pundak Sunarti. "Di, bajumu lepas. Setelah itu masuk sungai," pinta Mbah Tangil. Mbah Tangil memberikan sesaji di setiap sudut bebatuan Sungai Semawur. Di belakang air terjun itu ada goa. Kamu bawa darah dan mori ini ke sana," perintah Mbah Tangil. "Nggih, Mbah," jawab Sunarti. "Aku tidak tahu yang bakal datang di goa itu. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kasihkan ke siapapun. Di sana ada yang nemuin kamu. Kalau berhasil, tandanya darah ini tidak luntur. Jika gagal, darah itu hilang. Saya mantau dari sini," ucap Mbah Tangil. Sunardi mulai berjalan menuju goa di belakang air terjun. Dengan membawa kain putih yang selalu ia lindungi dari cipratan air terjun. "Saya tegaskan lagi ke kamu, kalau kamu yakin, kamu langsung masuk ke goa. Tapi kalau kamu tidak yakin, sebelum masuk goa, kamu langsung mundur, jangan ragu. Kalau sudah masuk goa, aku tidak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Aku tidak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri," teriak Mbah Tangil kepada Sunardi. Malam Jumat Kliwon sudah mendekati tengah malam. Sunardi belum juga keluar dari goa air terjun Sungai Semawur. Waktu menunjukkan jam 3 pagi. Sunardi belum kunjung keluar dari dalam goa air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil terus membacakan beberapa mantra dengan duduk bersila. Beberapa gerakan diarahkan ke arah goa, namun Sunardi tak kunjung keluar. Selang beberapa menit, adzan subuh terdengar. Mbah Tangil semakin panik akan keberhasilan Sunardi. "Mbah, tolong Mbah!" teriakan terdengar dari bawah air terjun Sungai Semawur. Dan jelas itu suara Sunardi yang muncul dari bawah air terjun dan meminta tolong Mbah Tangil. Mbah Tangil seketika menghampiri Sunardi dan memapa Sunardi ke daratan Sungai Semawur. Sunardi terlihat sangat lemas dan linglung. "Di, sadar Di, ini Mbah Tangil," ucap Mbah Tangil sambil menggerakkan badan Sunardi. Mbah Tangil membacakan mantra di wadah yang berisikan air, lalu dibasuhkan ke wajah Sunardi. "Tolong Mbah, tolongi aku." Seketika Sunardi terbangun dengan wajah pucat dan gelagapan. "Gimana? Aman toh?" tanya Mbah Tangil. "Tolong Mbah, aku gak kuat. Aku takut. Aku gak mau mati," jawab Sunardi dengan rasa takut. "Di mana kain kafanmu, Di?" tanya Mbah Tangil. "Tidak tahu Mbah, aku tidak mau mati," jawab Sunardi. Mbah Tangil membuka telapak tangan Sunardi dan masih terlihat kain kafan berada di genggamannya. "Masih ada Di, sebentar saya cek ya," ucap Mbah Tangil. Mbah Tangil mulai mengecek kain yang digenggam Sunardi. "Masih ada darahnya Di, tugas pertama kamu berhasil. Setelah ini ke rumah, kamu tak kasih tugas berikutnya," terang Mbah Tangil. Pagi tiba, Sunardi dan Mbah Tangil kembali ke gubuknya. Sepanjang perjalanan, Sunardi menceritakan semua kejadian tadi malam. "Gila Mbah, ketika sampai goa, saya seperti mimpi buruk," ucap Sunardi sambil menyetir kendaraannya. "Lihat apa Di?" tanya Mbah Tangil. "Pas saya sampai goa, seketika gelap semua. Yang menemui orangnya besar, hitam, badannya bersisik, wajahnya tanpa kulit, bertanduk 5, ada taringnya, matanya sebesar setir mobil," ungkap Sunardi. "Penakut, itu belum seberapa. Terus kamu ditanya apa?" tanya Mbah Tangil.
Seingatku orang itu minta kepala kambing secepatnya. Kalau tidak, kepala keluarga saya yang akan dimakan. Jelas Sunardi dengan perasaan takut. Sudah resiko, Di. Kamu sudah terlanjur masuk air, berarti kamu sekalian menyelam. Sudah buruan, nanti lanjut rumah saja ceritanya, tegas Mbah Tangil. Tak terasa perjalanan pulang sudah mendekat gubuk Mbah Tangil. Sunardi bergegas menuju gubuk Mbah Tangil dan memarkirkan kendaraannya. Sesampainya di rumah, Sunardi menyempatkan untuk merebahkan tubuhnya. Perasaan takut dan cemas menghantui dirinya. Mbah Tangil menuju dapur untuk membuatkan kopi untuk Sunardi. Diminum dulu, Di. Setelah itu lanjut lagi. Waktu kamu cuma Jumat ini. Terang Mbah Tangil supaya Sunardi bergegas menyelesaikan tugasnya. Terus, apalagi yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Sunardi. Kamu saya kasih raja. Silahkan kamu sebar di jalan. Kalau kamu tidak mendapatkan korban, keluargamu yang bakal jadi tumbal. Perintah Mbah Tangil sembari memberikan kain kafan. Ini apa, Mbah? Aku harus membuang di mana? Tanya Sunardi. Itu sudah urusanmu dunia dan akhirat. Udah kamu yang nanggung, jawab Mbah Tangil. Iya, Mbah, saya sudah siap resikonya, jawab Sunardi. Perlu diingat, kamu datang ke sini bulan Suro. Setiap bulan Suro kamu harus memberikan sesembahan kepala. Kalau sampai lupa, keluargamu bakal jadi taruhannya. Mbah Tangil menegaskan ke Sunardi untuk selalu rutin memberikan tumbal dengan apapun itu caranya. Pagi itu Sunardi kembali ke rumah. Keluarga Sunardi tidak tahu apa yang semalam Sunardi lakukan. Di rumah, Sunardi sudah disediakan sarapan oleh istrinya. Bapak kok baru pulang? Janjinya mau ngajak adik ke pasar malam, tanya Nina, anak kedua Sunardi yang masih berumur 10 tahun. Bapak lembur, Dek. Bapak menginap di kerjaan. Tadi malam kan malam Jumat. Ih, serem, jawab Sunardi sambil menggelitiki Nina, anak kedua yang sangat dia cintai. Ya sudah, ayo sarapan dulu aja. Bercandanya nanti. Nina mau lauk apa ini? Tanya Sumi, istri Sunardi. Telur sama kecap, Bu, jawab Nina. Rio ngasih kabar gak, Bu? Tanya Sunardi pada Sumi. Rio merupakan putra pertamanya yang baru saja masuk bangku perkuliahan. Tadi malam ngasih kabar, Pak. Katanya kos-kosan di sana mahal semua, jawab Sumi. Bapak tak tanya teman-teman di sana? Barangkali ada yang ringan, Bu, sahut Sunardi. Iya, di sana ada yang ringan, cuma kejauhan, Pak. Jarak dari kampus lumayan jauh. Harapan saya tak suruh nyari yang jaraknya dekat, sahut Sumi sambil menikmati sarapan paginya. Sunardi memiliki perusahaan kain dan pabrik gula. Kala itu Sunardi menjadi bos yang kaya raya dan terpandang. Namun karena ketamakan dia dan suka bermain judi, Sunardi mengalami kebangkrutan. Asetnya dijual dan separuh karyawannya di PHK. Jam 9 Sunardi mulai melancarkan aksinya. Sunardi keluar berpamitan dengan alasan pekerjaan, memutari seluruh jalanan untuk memasang raja yang diberikan Mbah Tangil. Sunardi menemukan lokasi yang menurutnya cocok untuk menjaring tumbal. Tikungan Banger, lokasi ini yang pertama kali Sunardi temukan dan menurutnya sangat memungkinkan untuk menjadi tumbal. Di jalan tersebut terdapat batu yang lumayan besar. Bungkusan kain yang diberikan Mbah Tangil Sunardi siapkan untuk segera ditanam di bawah batu besar. Sunardi menggali lubang sambil melihat-lihat sekitar, memastikan tidak seorang pun melihat Sunardi sedang menanam raja tersebut. Tepat setelah 2 hari Sunardi memasang raja di tikungan Banger, terdengar berita telah terjadi kecelakaan mobil Avanza terperosok menabrak batu yang dipasangi raja oleh Sunardi. 2 orang meninggal dengan luka parah di kepalanya dan 3 orang mengalami luka serius. Selama kejadian kecelakaan, tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Kerap warga yang melintas mendapati sosok penampakan yang meminta tolong untuk mengembalikan kepala.
Sementara Sunardi mulai menikmati hasil ritualnya, bisnis Sunardi mulai berkembang, kekayaan Sunardi mulai meningkat. Semua kebutuhan Sunardi terpenuhi, hutang-hutang Sunardi terbayarkan. Tahun bertahun berlalu, Sunardi lupa menarik raja yang dia pasang. Setiap tahunnya tikungan Banger kerap memakan korban meninggal karena Raja Sunardi masih terpasang di batu tikungan Banger. Sementara dulu tikungan Banger merupakan jalan yang banyak dinikmati oleh warga sebagai akses jalan menuju daerah lainnya. Kini jalan tersebut menjadi jalan yang menyeramkan. Tak satu pun yang berani melewati tikungan Banger malam hari. Cerita-cerita horor dari warga kini semakin menghantui warga sekitar tikungan Banger. Kali ini cerita dari sudut pandang Imin, ketua RT desa sekitar tikungan Banger. Tok tok tok. Assalamualaikum Kang Rohim. Suara Imin sambil mengetuk rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, tumben-tumbenan ini main kesini, jawab Ustadz Rohim. Kang Rohim merupakan ustadz yang dituakan di wilayah tersebut. Tak jarang warga meminta bantuan perihal goib oleh Kang Rohim. Walaupun ustadz, Kang Rohim sangat enggan dipanggil ustadz karena kerendahan hatinya. Iya ini Kang, mumpung tidak sibuk. Anu Kang, saya tuh punya unek-unek. Cuma mau saya sampaikan kok sibuk terus, ucap Imin memulai perbincangannya. Gimana Min? Sepertinya kok ada bahasan serius ini. Mau renovasi musola lagi ya? Celetuk Ustadz Rohim untuk mencairkan perbincangan. Walah, kalau ini beda lagi Kang. Ini lebih ke benda yang gak terlihat. Hahaha, jawab Imin. Bu, ini Pak RT bikinkan kopi. Mumpung Pak RT main. Suara Ustadz Rohim menyuruh istrinya membuat kopi untuk Imin. Tidak usah repot-repot Kang, sahut Imin. Alah, mumpung kamu main kesini, jawab Ustadz Rohim. Gini Kang, tikungan Banger tuh sekarang kok serem banget. Nah, aku punya pemikiran, kalau misal doa dan tasakuran di sana memungkinkan tidak Kang? Tanya Imin melanjut perbincangannya. Saya juga sempat memikirkan hal itu Min, tapi aku sepertinya kesulitan mengumpulkan warga, jawab Ustadz Rohim. Warga saya yang ngatur Kang. Kamu yang mengatur harinya saja, enaknya kapan? Sambung Imin. Kalau Jumat depan gimana Min? Tahlil rutinan saya liburkan dulu, ganti doa bersama di lokasi sana, sahut Ustadz Rohim. Iya, saya ngikut kamu saja Kang. Saya tak umumkan ke jamaah. Jadi warga suruh doa bersama dan bawa tasyakuran seikhlasnya ya, jawab Imin. Oke, cocok Min. Semoga saja aman, tidak ada kendala, sambung Ustadz Rohim. Imin mulai mengumumkan ke warga pada Jumat depan untuk mengikuti doa bersama dan tasyakuran. Tepat malam Jumat, warga bersama-sama datang ke lokasi sambil membawa hidangan bubur hitam putih. Doa bersama berjalan dengan lancar. Warga mulai menikmati hidangan yang mereka bawa. Namun tak disangka, salah seorang warga tiba-tiba pingsan. Astagfirullah, Kang Rohim, Ani pingsan Kang, panggil salah seorang warga ke Ustadz Rohim. Gimana ini kok bisa pingsan? Tanya Ustadz Rohim. Tidak tahu Kang, tiba-tiba pingsan, jawab salah satu warga. Ustadz Rohim mengecek keadaan sekitar dan mencoba menyadarkan Ani yang sedang pingsan. Namun dari wajah Ustadz Rohim agak berbeda dari biasanya. Terlihat Ustadz Rohim menyadarkan Ani dengan membacakan doa-doa. Benar saja, waktu Ustadz Rohim membaca doa untuk Ani, seketika Ani menjerit sekeras-kerasnya. Wah, jangan ganggu aku. Suara Ani sangat besar, dan benar saja Ani kerasukan makhluk asing. Ustadz Rohim membacakan ayat suci, warga memegangi tangan dan kaki Ani. Sangat kuat tenaga Ani, sampai warga kewalahan memegangnya. 30 menit sudah Ani kerasukan tak kunjung membaik.
Makhluk dalam diri Ani enggan untuk keluar. "Assalamualaikum, kamu siapa?" tanya Ustadz Rohim ke Ani yang sedang kerasukan. "Kamu tidak usah ikut campur," jawab Ani. "Oh, ternyata kamu yang bikin orang yang lewat kecelakaan," lanjut Ustadz Rohim. "Kamu gak usah ikut campur kalau kamu gak ingin mati," tegas Ani dengan nada tinggi. "Siapa yang nyuruh kamu di sini?" tanya Ustadz Rohim. "Kamu tidak perlu tahu," jawab makhluk tersebut. "Kalau kamu tidak menjawab, tak bakar kamu di sini," ancam Ustadz Rohim. "Kamu gak usah ikut campur," ucap makhluk itu dengan menjerit brutal. "Ngaku gak? Kamu kan yang buat kecelakaan?" sambung Ustadz Rohim. Ustadz Rohim kembali membacakan doa-doa untuk Ani. Ani semakin brutal dan menjerit-jerit kepanasan. Selang beberapa waktu, Ani tiba-tiba terdiam. Warga mengira Ani sudah sadar, namun siapa sangka tiba-tiba Ani menangis. "Tolong aku, tolongin aku," ucap Ani sambil menangis lemas. "Tolong kenapa? Kamu siapa?" tanya Ustadz Rohim. "Tolongin aku tidak bisa keluar dari sana," ucap makhluk dalam diri Ani. Kini Ani telah kerasukan makhluk berbeda dari sebelumnya. "Keluar dari mana? Kamu siapa?" tanya Ustadz Rohim. "Saya Rini, saya tidak bisa keluar," jawab makhluk tersebut sambil menangis. "Saya bisa bantu kamu, tapi saya pengen tahu kamu tidak bisa keluar dari mana?" tanya Ustadz Rohim. "Aku takut, aku tidak mau disiksa," jawab makhluk tersebut. Tiba-tiba Ani jatuh pingsan kembali. Ustadz Rohim membacakan ayat suci untuk memulihkan Ani. Setelah selesai dibacakan doa, Ani kembali tersadar. Nampak Ani kebingungan dengan warga yang ramai menontonnya. "Min, ini beneran ada yang tidak beres ini, Min," celetuk Ustadz Rohim kepada Imin selaku ketua RT. "Ini solusinya gimana, Kang Rohim?" tanya Imin. "Gini aja, ini warga suruh bubar saja biar aman dulu. Besok kita bincang-bincang di rumah," jawab Ustadz Rohim. "Ya sudah Kang, saya umumkan sekarang. Sama Anita antar saya aja biar aman," sambung Imin. Warga kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seramnya di tikungan Banger menjadi bincangan hangat. Keesokan harinya tak disangka-sangka, kecelakaan terjadi lagi di tempat tersebut. Kali ini lebih mengerikan. Seorang wanita jatuh terlindas ban truk di lokasi tersebut. Darah berceceran di mana-mana, tak seorang pun berani menolongnya. Polisi dan ambulan datang melakukan otopsi. Beberapa polisi melakukan bincang-bincang dengan sopir truk dan para saksi. Tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Konon cerita yang beredar, setiap kali warga yang melewati tikungan Banger, bau tak sedap tercium di lokasi tersebut. Anehnya, jenazah korban sudah dikubur dan darah sudah dibersihkan. Imin dan Ustadz Rohim kembali berbincang membahas tikungan Banger. Mereka berdua memikirkan dengan serius. "Kang, info dari warga di tikungan Banger, katanya masih bau tidak enak ya? Bau busuk katanya," ucap Imin. "Iya Min, aneh juga. Padahal sudah dibersihkan semua. Apa masih ada yang ketinggalan jasadnya?" tanya Ustadz Rohim. "Sepertinya sudah bersih Kang. Kemarin saya ikut bersihkan juga udah aman. Bagian kepala yang hancur juga sudah dikumpulkan polisi," sahut Imin. "Besok malam kamu nemenin aku ke sana ya. Malam ini istirahat sama saya. Tak persiapan. Insya Allah terkuak semua masalah yang di sana," ucap Ustadz Rohim. "Besok pada Isya ya Kang?" tanya Imin. "Iya Min, habis Isya kamu ke rumahku ya," jawab Ustadz Rohim. "Tok tok tok. Assalamualaikum Kang. Sudah siap kah?" ucap Imin sembari mengetuk pintu Ustadz Rohim.
Masuk dulu, Min, jawab Ustadz Rohim sambil membukakan pintu. Iya, Kang, jawab Imin. Ustadz Rohim kembali masuk kamar, mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju tikungan Banger. Mau ngopi dulu atau langsung berangkat? Tanya Ustadz Rohim. Langsung saja, Kang, biar tidak kemalaman, sambung Imin. Mereka berdua bergegas menuju lokasi tikungan Banger. Nampak Ustadz Rohim lebih serius dari biasanya. Mungkin Ustadz Rohim tahu apa yang akan dia hadapi. Tak lama setelah mereka melaju dengan motornya, akhirnya sampai di tikungan Banger. Min, kamu baca ayat kursi yang banyak ya. Ini agak mengerikan soalnya, perintah Ustadz Rohim. Siap, Kang, tapi amankan ya, jawab Imin. Ustadz Rohim mulai membacakan wirid. Di dekat batu besar tikungan Banger, mungkin Ustadz Rohim tahu keberadaan tempat bersembunyi makhluk halus yang sering membuat warga kecelakaan. Wirid yang dibaca Ustadz Rohim tampak berbeda dari biasanya. Wirid ini lebih panjang dan asing di telinga Imin. Setengah jam Ustadz Rohim membacakan doa. Tiba-tiba Ustadz Rohim berdiri melingkari batu tersebut. Min, ini mengerikan dan banyak, Min. Kewalahan kalau kita berdua, ucap Ustadz Rohim. Solusinya gimana, Kang? Tanya Imin. Ini kita putar balik saja. Aku punya teman, besok saya kabari. Coba besok bisa kesini atau tidak, jawab Ustadz Rohim. Tut tut tut. Nampak handphone Ustadz Rohim sedang melakukan panggilan kepada seseorang. Assalamualaikum. Halo Baju. Punten, ini Rohim, sapa Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. Waalaikumsalam. Subhanallah, Rohim, lama tak ada kabar kamu, jawab Abah Sumarjo. Iya, masih sibuk terus. Bagaimana kabarnya Bajo? Tanya Ustadz Rohim. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja, Min. Kamu, kabarnya gimana, Min? Tanya Abah Sumarjo sambil berjalan keluar rumah mencari sinyal. Alhamdulillah, doanya, Bah. Insya Allah baik-baik saja, sambung Ustadz Rohim. Abah Sumarjo merupakan rekan Ustadz Rohim saat nyantri dahulu. Abah Sumarjo lebih senior dari Ustadz Rohim, namun mereka berdua kenal dekat dan selalu melakukan misi yang sama sejak di pondok dahulu. Ada misi apa ini? Tumben-tumbenan, tanya Abah Sumarjo yang sudah menebak jika Ustadz Rohim akan mengajak melakukan misi seperti masa di pondok. Wah, Bajo tahu aja nih. Padahal mau tak ajak jalan-jalan lo ini. Candaan Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo masih sangat seperti dulu. Alah, kayak kamu tuh, mana mungkin kamu ngajak jalan-jalan saya. Paling juga ngajaknya nyari demit. Sambung Abah Sumarjo untuk mencairkan suasana. Gini Bajo, Bajo ada waktu nggak untuk datang ke Jawa? Ya, kita reuni sambil menjalankan misi, ajak Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. Ada misi apa lagi emang, Him? Tanya Bajo. Biasa, Bah, cuma mau ngetes ilmu Bajo, masih tajam gak? Canda Ustadz Rohim. Oke lah, minggu depan saya sempatin ke Jawa, tapi jangan lupa singkong gorengnya ya. Ucap Abah Sumarjo. Siap lah, Bah, sesaji buat Abah Jo akan kami siapin. Hehe, jawab Ustadz Rohim. Walaupun mereka terpaut senior dan junior, namun mereka sangat akrab karena selalu sukses menjalankan misinya. Candaan mereka masih sama seperti masa di pondok dahulu. Oke Him, insya Allah malam Jumat depan aku kesana, janji Abah Sumarjo. Matur suwun Mbah Jo. Sebelumnya maaf Mbah Jo, saya kasih kabar lewat telepon, ucap Ustadz Rohim. Alah, santai aja, tak kira kamu malah udah nyewu Him. Canda Abah Sumarjo. Jan, Abah Jo dari dulu bercandanya gak berubah. Sahut Ustadz Rohim.
Lah, kamu nggak pernah ngabarin saya. Tak kira udah nggak ada. Insya Allah saya dari kota Rabu malam, Him, sambung Ustadz Sumarjo. Siap, Bajo. Ditunggu, Gi, pokoknya. Hati-hati nanti kalau kesini. Ngabari ya, Bajo. Biar istri potongin bebek buat sesaji Abah, ucap Ustadz Rohim. Nggak usah repot-repot, Him. Kalau ada yang dibakar aja. Canda Abah Sumarjo. Ada, Bah. Tungkunya tapi. Yaudah, Bah, matur suwun, Ki. Assalamualaikum, ucap Ustadz Rohim. Sama-sama, Him. Waalaikumsalam. Sehat-sehat pokoknya, tutup dialog dari Abah Sumarjo. Hari berhari berlalu, Ustadz Rohim mulai mempersiapkan dirinya dan mencari cara untuk menghadapi tikungan banger. Begitupun Abah Sumarjo, beliau mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lokasi tersebut. Abah Sumarjo tahu bahaya yang akan dihadapi bukan sembarang tempat umum, tempat yang telah memakan tumbal banyak manusia demi keserakahan Sumardi. Kring, kring, kring. Suatu telepon Ustadz Rohim berbunyi. Nampak notif dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum, halo, Bah, sapa Ustadz Rohim sembari mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam, Him. Ini aku berangkat. Ntar di perempatan yang menuju ke rumah kamu aku dijemput ya. Agak lupa soalnya, perintah Abah Sumarjo. Siap, Bah. Nanti kabar-kabar kalau sudah sampai perempatan, Ki, jawab Ustadz Rohim. Oke, Him. Assalamualaikum, sambung Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, Bah. Hati-hati di jalan, Bah, tutup Ustadz Rohim. Setelah mendapat kabar bahwa Abah Sumarjo akan datang ke desa, Ustadz Rohim mengabari Pak RT melalui teleponnya. Assalamualaikum, Pak RT. Nanti malam kamu bisa datang ke rumah tidak? Tanya Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Jam berapa, Kang Rohim? Jawab Imin. Ya, sekitar jam 11-an. Ini temanku mau main ke rumah. Temanin aku ya. Nanti tak kenalkan sambil bincang-bincang masalah kemarin, ucap Ustadz Rohim. Siap, Kang. Ini saya langsung ke situ saja, sambung Imin selaku ketua RT. Ya sudah, saya tunggu ya, ucap Ustadz Rohim. Sip, Kang. Waalaikumsalam, tutup Imin. Setelah mereka berdua menutup teleponnya, Ustadz Rohim bergegas merapikan rumahnya untuk menerima tamu. Selang beberapa menit, ketokan pintu rumah terdengar. Tok tok tok. Assalamualaikum, Kang. Ya, jelas itu suara Imin. Suara yang khas Pak RT yang sangat bertanggung jawab ini. Imin merupakan Pak RT yang Ustadz Rohim kagumi karena kecekatannya mengurus masalah desanya. Hampir semua kepentingan desanya Imin pikirkan. Waalaikumsalam, Min. Silakan masuk, jawab Ustadz Rohim. Ini sudah sampai di mana, Kang, kamunya? Tanya Imin. Kurang paham, Min. Ya, perkiraan jam 11-an sudah sampai sini, sambung Ustadz Rohim. Tamu dari mana, Kang? Tanya Imin. Ini tamu dari jauh. Beliau teman lama saat di pesantren. Jaduknya tidak main-main, Min, jawab Ustadz Rohim. Ini ngeri. Nanti saya harus belajar sama dia, ucap Imin. Malam semakin malam. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba telepon Ustadz Rohim berdering. Panggilan masuk dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum, Him. Saya sudah sampai di perempatan nih, ucap Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, Bah. Lah, kok cepet banget, jawab Ustadz Rohim. Cepet gundulmu. Bokongku ini loh sampai pedas, celetuk Abah Sumarjo yang masih menyempatkan bercanda. Siap, Bah. Ini saya susul bareng teman saya, sambung Ustadz Rohim. Oke, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah, tutup Ustadz Rohim. Ustadz Rohim dan Imin segera bergegas ke perempatan untuk menyusul Abah Rohim. Sesampainya di perempatan, nampak mobil putih dengan 2 orang pengendara di dalamnya. Ya, jelas
Di dalam mobil terlihat Abah Sumarjo bersama satu santrinya sedang menunggu. Ustadz Rohim dan Imin bergegas menghampirinya. "Assalamualaikum Bajo, ini Rohim," ucap Rohim mengetuk kaca mobil Abah Sumarjo. "Waalaikumsalam. Subhanallah, baru saja mau aku telepon ulang, tiba-tiba udah sampai aja. Pakai ilmu apa kamu?" sambung Abah Sumarjo. "Pakai ajian gaspol remblong, Bah." "Aku tahu abah gak suka nunggu, makanya bahaya kalau telat, bisa ngamuk." Canda Ustadz Rohim. "Jan, candaanmu dari dulu gak berubah, Him," sambung Abah Sumarjo. "Sudah, ngobrolnya di rumah saja, Bah. Udah tak siapin bebek dengkek," ucap Rohim. "Ngeri, bebek dengkek beneran gak nih?" "Ya udah ayo," tanya Abah Sumarjo sambil menyalakan mobilnya lagi. Mereka melakukan perjalanan menuju rumah Ustadz Rohim. Setelah gang-gang kecil dilalui, akhirnya mereka sampai di rumah Ustadz Rohim. "Brak!" suara pintu mobil Abah Sumarjo yang dia tutup. "Alhamdulillah sampai juga," ucap Abah Sumarjo. "Monggo-monggo masuk, Bah," ucap Ustadz Rohim sembari gugup membuka pintu dan mempersilahkan Abah Sumarjo masuk ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Abah Sumarjo. "Waalaikumsalam. Monggo, Bah. Agak berantakan ini rumahnya." "Hehehe," ucap Ustadz Rohim. "Alah sama aja, Min," sahut Abah Sumarjo. "Sugeng rawuh di gubuk kecil saya, Bah. Silahkan, Bah. Kang, Pinara," ucap Ustadz Rohim mempersilahkan duduk Abah Sumarjo dan santrinya. "Alhamdulillah bisa meluruskan encok," sambung Abah Sumarjo sambil duduk santai. "Ini mau kopi dulu atau teh, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Air putih tapi hangat dulu, Him. Lambungnya biar nggak kaget," jawab Abah Rohim. "Siaplah. Kang Imin kopi ya?" tanya Ustadz Rohim pada Pak RT. Boleh Kang." "Hehehe," jawab Pak RT. "Ini, Bah, tak kenalkan. Ini Kang Imin. Beliau Pak RT di sini. Kalau nama lengkap saya kan Rohimin. Kalau Pak RT Iminanto." "Hehehe," jawab Ustadz Rohim. "Oh, pantes min-min semua. Sekarang aku panggil kamu Him aja ya, biar nggak salah." "Hehehe," ucap Abah Sumarjo. "Enggih, Bah. Him untuk saya, Min untuk Pak RT," sambung Ustadz Rohim sambil berjalan menuju dapur. Selang beberapa menit, Ustadz Rohim keluar membawakan minuman dan singkong goreng yang masih hangat. "Wih, spesial ini, Him," ucap Abah Sumarjo. "Sesajinya tak keluarin nih, Bah. Kopi, teh, air putih tak bawa semua," celetuk Ustadz Rohim. "Ngawur kamu, Him. Aku pesannya air putih, kamu dikeluarin semua." sambung Abah Sumarjo. "Aman, Bah. Ini kopi lokal sini, dijamin sedep. Monggo, Bah," ucap Ustadz Rohim sembari menyuguhkan hidangan ke Abah Sumarjo. "Wah, cocok banget sama singkong gorengnya," sambung Abah Sumarjo. Monggo Pak RT, Kang, monggo," ucap Ustadz Rohim yang menawarkan kembali hidangannya. "Ini santrinya jenengan ya, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Iya, Him. Satu pesantren cuma dia yang berani perjalanan jauh, makanya tak ajak," jawab Ustadz Rohim. Selain Jaduk, Abah Sumarjo juga merupakan pengasuh di pesantrennya. Beliau memiliki 300 santri putra dan 400 santri putri di pesantrennya. "Loh, pesantren ditinggal, aman toh, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Insya Allah aman, Him. Gusnya yang ngurus ini," jawab Abah Sumarjo. Gus merupakan panggilan bagi anak kiai. "Jan, mantep tenan Bajo ini. Anaknya udah besar-besar," ucap Ustadz Rohim. "Ya alhamdulillah bisa bareng-bareng mengajarkan agama. Kira-kira ada rencana apa lagi nih, Him?" sambung Abah Sumarjo. "Begini, Bah. Biasa tikungan banger.
kemarin-kemarin itu menghebohkan warga dan membahayakan warga. Dalam beberapa tahun ini sudah memakan banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Tikungan Banger yang tadi kita lewati, tanya Abah Sumarjo. Betul bah, di sana banyak terjadi kecelakaan. Padahal dulu aman-aman saja. Tikungannya juga tidak terlalu tajam, jawab Ustadz Rohim. Oh, pantes ya. Tadi aku lewat situ bau bangkai menyengat. Tak kira tempat pembuangan sampah. Cuma aku agak curiga, soalnya tadi di sana sudah disambut, ucap Abah Sumarjo sambil menganggukkan kepala karena keheranan. Jadi saya dan Pak RT sempat curiga sama hal negatif. Terus kita kemarin mengadakan doa bersama. Nah, waktu selesai, satu warga kerasukan di sana bah, bincang Ustadz Rohim. Ada pesan dari yang kerasukan gak Him? Tanya Abah Sumarjo. Kerasukannya banyak bah, gonta ganti. Tapi yang terakhirnya ada yang minta tolong diselamatin, jawab Ustadz Rohim. Yang kecelakaan banyak gak Him? Tanya Abah Sumarjo sembari menyebat rokoknya. Hampir tiap tahun pasti ada bah. Padahal sebelumnya aman-aman saja. Dulu satu mobil nabrak batu di sana. Lah kok setelah itu jadi keterusan, jawab Ustadz Rohim. Kalau saya seudahnya ada yang masang jala di sana Him, sambung Abah Sumarjo. Nah kemarin sebelum saya telepon Abah, saya sempat nekat ke sana sama Pak RT dan hasilnya memang tidak main-main bah. Di sana sudah terlanjur banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Waduh, ya itu Him. Misal itu benar pasangan, jika sudah terlanjur memakan banyak tumbal, agak sulit tuh, sambung Abah Sumarjo. Ini misal bener itu raja yang sengaja ditanam, ya kita harus atur strategi Him, ucap Abah Sumarjo. Gimana tuh bah? Tanya Ustadz Rohim. Sebentar Him, katanya ada bebek tengkek. Hahaha, tanya Abah Sumarjo. Wah, astagfirullah, lupa bah, kasihkan ngobrol. Bentar ya, tadi sudah disiapin sama istri. Udah nggak anget pasti, jawab Ustadz Rohim. Hahaha, nggak apa-apa Him, yang penting nasinya anget. Hahaha, ini kalau nggak makan dulu bahaya, nggak fokus, canda Abah Sumarjo. Jangan Mbah Jo, dari dulu ngelawaknya nggak hilang, nggak ada sombongnya sama sekali. Berani minta makan di rumah orang, gengsi dikit lah bah. Hahaha, sambung Ustadz Rohim. Setelah selesai makan dan sedikit bincang-bincang, mereka melanjutkan untuk tidur sejenak. Subuh pun tiba. Pak RT dan Ustadz Rohim nampaknya telat bangun subuh. Namun berbeda dengan Mbah Jo santrinya, beliau sudah absen terlebih dahulu ke musola, bahkan menjadi imam di musola desa Ustadz Rohim. Nampak banyak warga setempat memandang Abah Sumarjo karena keasingannya. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Abah Jo iseng-iseng jalan-jalan ke tikungan Banger. Dan benar saja, pagi hari saja auranya terasa sangat menyeramkan. Betul Is, di sini ada rajanya, ucap Abah Sumarjo pada santrinya yang bernama Muiz. Punten bah, itu pasangan dari orang ya? Tanya Muiz. Seudahnya ya bisa jadi. Biasanya yang pasang model beginian itu orang yang melakukan pesugihan Is, jawab Abah Sumarjo. Duh, saya kok jadi merinding bah, ucap Muiz. Aman Is, raja ini cuma memakan tumbal hanya pas bulan Suro. Kalau di hari-hari biasa aman, ucap Abah Sumarjo untuk menenangkan Muiz. Kok ada bah ya orang yang kejam melakukan hal seperti itu demi harta, ucap Muiz. Ya begitulah manusia, kadang suka kurang bersyukur, dampaknya menjadikan seseorang serakah. Dirinya merasa kurang dengan yang sudah dimiliki, alhasil melakukan hal negatif seperti ini, terang Abah Sumarjo. Astagfirullah, ucap Muiz. Ya, kamu kalau nanti sukses punya rezeki banyak, jangan lupa sama yang memberi rizki,
Hidup susah itu cobaan, kaya raya juga cobaan, Is. Kadang seseorang diuji dengan kemiskinan, kadang juga diuji dengan hartanya. Jangan sampai kamu mengejar harta dengan cara negatif seperti ini. Diuji kemiskinan berarti kamu harus sabar. Diuji kekayaan berarti kamu harus bersyukur. Jangan nanti kaya raya terus buat beli hal yang haram. Terang Abah Sumarjo sembari mengingatkan santrinya. Iya bah, doakan saya, sahut Muiz. Yuk pulang ke Ustadz Rohim. Kasian, pasti dia mencari kita, ajak Abah Sumarjo. Abah Sumarjo kembali ke rumah Ustadz Rohim. Dan benar saja Ustadz Rohim mencari Abah Sumarjo sampai ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo sambil membuka pintu rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Ya Allah, tak cari kemana-mana padahal. Dari mana aja bah? Tanya Ustadz Rohim. Lah, kamu semuanya kesiangan. Kasian lo jamaahnya nungguin, terang Abah Sumarjo. Baru kali ini bah, hilaf. Sengaja biar Bajo yang imamin, sambung Ustadz Rohim. Dasar Ustadz ndeblek, ucap Mbah Sumarjo. Habis jalan-jalan dari mana bah? Tanya Ustadz Rohim. Saya habis dari tikungan Banger. Bener-bener serem juga Him. Udah seperti kerajaan tuh tempat, jawab Abah Sumarjo. Awal mulanya gimana bah? Tanya Ustadz Rohim. Itu sepertinya memang ada yang pasang Him. Itu kalau kita ambil rajahnya, seperti kita ngambil sarang tawon. Ibaratnya sudah seperti rumah mereka, banyak banget penghuninya, jawab Abah Sumarjo. Astagfirullah, ngeri juga ini. Harus bisa ngatur strategi, ucap Ustadz Rohim. Strateginya ini kita harus pindahin anak buahnya dulu. Di sini ada tempat yang jauh dari warga tidak? Tanya Abah Sumarjo. Nggak ada bah, rawan juga kalau di kampung. Banyak orang-orang petani di sini, jawab Ustadz Rohim. Ya udah, jalan satu-satunya kita bakar semua. Cuma kita perlu tenaga ekstra. Nanti 4 orang ini kita bareng-bareng ke sana. Kita wirid di sana bersama Ustadz Rohim. Ustadz Rohim sama saya yang mediasi ke mereka, ucap Abah Sumarjo. Siap bah, jawab Ustadz Rohim. Kamu lawan anak buahnya, saya yang bosnya. Pak RT sama Muiz baca wiridnya. Nanti habis duhur kita bikin benteng diri dulu, terang Abah Sumarjo. Oke bah, pagi ini kita sarapan, habis itu luangkan waktu untuk tidur, sambung Ustadz Rohim. Mereka mulai merebahkan tubuhnya dan Pak RT menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Abah Sumarjo. Nampaknya Abah Sumarjo sedang melakukan sebuah wirid dengan air putih di hadapnya. Ya, jelas itu senjata andalan Abah Sumarjo ketika berburu demit. Air putih yang diwiridkan akan menjadi senjata bagi makhluk goib. Adzan duhur berkumandang, mereka melakukan jamaah sholat duhur, lalu dilanjut dengan wirid khusus pada siang ini. Ya, ini merupakan wirid khusus untuk membentengi diri dari makhluk gaib. Hampir ribuan wirid itu dilantunkan karena Abah tahu bahaya yang akan dihadapinya. Air putih yang ada di hadapan Abah Sumarjo diberikan ke Ustadz Rohim, Pak RT dan Muiz. Mereka meminum 1 teguk dan membasuhkan ke seluruh wajahnya. Ini silahkan diminum. Sebelum minum baca syahadat, istighfar, sholawat tanpa nafas ya, ucap Abah Sumarjo. Mereka melakukan perintah Abah Sumarjo satu persatu bergantian meminum air dari Abah Sumarjo. Nanti habis isya kita langsung ke lokasi. Nanti setiap orang yang melihat situasi diusahakan jangan panik, tetap tenang dan ikuti instruksi, terang Abah Sumarjo. Senja telah tiba, sholat maghrib mereka laksanakan. Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim melakukan wirid lebih lama dari biasanya. Mereka melakukannya sampai waktu isya. Setelah selesai mereka melakukan persiapan dan langsung pergi ke lokasi tikungan Banger. Bismillah, ucap Abah Sumarjo sembari turun dari mobil setelah sampai lokasi. Sepi, benar-benar sepi. Setelah beredarnya berita horor dan sering memakan korban,
Kini tikungan Banger jarang dilewati saat malam hari. Bahkan tak ada satupun yang berani melewati tikungan tersebut. Semua baca sholawat ya, jangan sampai berhenti. Di sini ramai sekali soalnya, terang Abah Sumarjo. Mereka menuju ke batu hitam besar yang menjadi pusat perhatian Abah Sumarjo. Astagfirullah, ya Allah. Tiba-tiba Muiz berteriak ketakutan. Muiz menutup matanya sembari memegang Abah Sumarjo. Tenang Is, sholawat terus pokoknya, insya Allah aman. Biar kamu lihat yang aslinya, jangan hanya di TV. Canda Abah Sumarjo sembari menenangkan Muiz yang ketakutan karena baru pertama kali melihat wujud asli penghuni tikungan Banger. Mereka mulai melakukan wirid di sekitar batu tikungan Banger. Beberapa penampakan mulai berseliweran menghampiri mereka. Hantu tanpa kepala menjadi penampakan tersering di sana. Sedang usutnya wirid, tiba-tiba ada masalah dengan Pak RT. Pak RT muntah-muntah tanpa sebab. Astagfirullah, ya Allah. Bau apa ini? Ucap Pak RT. Yang tenang, fokus salawat semua pokoknya, terang Abah Sumarjo. Abah Sumarjo mulai mendeteksi keberadaan raja yang ditanam seseorang di bawah batu tersebut. Tidak dalam, namun sulit mencabutnya. Tangan Abah Sumarjo meraba ke tanah yang dicurigai terdapat rajanya. Namun Abah Sumarjo kembali mundur, duduk bersila. Him, siap-siap, sebentar lagi mulai, perintah Abah Sumarjo pada Rohim. Siapa? Jawab Ustadz Rohim. Pak RT sama Muiz baca sholawat terus ya. Misal melihat ada yang mau mendekat ke sini, Pak RT sama Muiz bisa langsung baca La haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya, terang Abah Sumarjo. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo sepertinya melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila tanpa ada gerakan sama sekali. Iya benar, mereka memisahkan diri dari raganya. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo masuk ke istana batu tersebut. Ustadz Rohim melawan ratusan demit yang ada di istana batu tikungan Banger. Sementara Abah Sumarjo melawan raja dari istana tersebut. Nampak ilmu putih beradu dengan ilmu hitam. Nampak sangat mudah Ustadz Rohim membakar semua anak buah dari istana tersebut. Pocong manusia tanpa kepala, Banaspati, Genderuwo mudah saja dibakar oleh Ustadz Rohim. Namun anehnya, di istana tersebut nampak seorang kakek tua yang menjadi pengikut Raja Jin tersebut. Mirip seperti Mbah Dukun menggunakan belangkon dan memikul tas karung goni dengan tongkatnya. Saya minta kamu gak usah ikut campur, ucap kakek tua mengancam Ustadz Rohim. Kamu siapa? Kamu itu yang bikin perkara di sini, jawab Ustadz Rohim. Kamu gak perlu tahu. Kalau kamu ikut campur, kamu harus mati, ucap kakek tersebut sambil melemparkan semacam keris ke arah Ustadz Rohim. Namun mudah saja Ustadz Rohim membakar keris tersebut. Kurang ajar, kamu berani-berani sama pengusaha semawur rojo demit sealas ini, ucap kakek itu. Astagfirullah Mbah, jenengan kok mau jadi pembantunya demit? Dapat apa jenengan Mbah? Terang Ustadz Rohim. Itu bukan urusanmu. Yang jelas kamu mati malam ini, ancam kakek tersebut. Benar saja, kakek itu melemparkan tombak ke arah Ustadz Rohim. Perang wirid dan goib terjadi pada malam itu. Ustadz Rohim merapalkan wirid sambil bersila. Namun kakek tersebut melakukan serangan berbagai jenis pusaka diarahkan ke Ustadz Rohim. Masih tetap tenang Ustadz Rohim mengatasinya. Namun semakin malam pasukan Raja Istana Batu semakin banyak. Ustadz Rohim merasa kewalahan. Gerakan tangan jarak jauh akhirnya Ustadz Rohim gunakan. Sekali hempas demit satu persatu terbakar. Ya jelas, Ustadz Rohim menggunakan ajian pukulan jarak jauh dan ajian lembus kilan. Satu persatu demit yang mendekat mulai terkapar. Namun berbeda dengan kakek ini. Kakek ini menyerang membabi buta serta mencari kelemahan Ustadz Rohim. Ya, benar saja otak licik kakek untuk menyingkirkan Ustadz Rohim terpikirkan oleh kakek itu.
Kakek dukun mengelabui Pak RT dan Muiz menggunakan ajian sirep yang menerjang mereka berdua. Mata mereka seketika mengantuk dan pedas. Tanpa kelamaan mereka tertidur pulas. Dengan strategi itu, kakek dukun itu dengan mudahnya mengincar raga asli Ustadz Rohim di luar istana. Dukun itu menyerang menggunakan banaspati. Seketika Ustadz Rohim muntah darah, dan Ustadz Rohim tersadar dari ajian memisahkan raganya. Astagfirullah ya Allah. Ustadz Rohim tak berhenti beristighfar. Pak RT dan Muiz seketika kaget dan terbangun dari tidurnya. Ya Allah Kang, gimana ini kok bisa begini? Ucap Pak RT kaget karena melihat Ustadz Rohim sudah berlumuran darah dari mulutnya. Aman Min, panjatkan sholawat terus Min, ucap Ustadz Rohim sembari merapalkan wiridnya. Abah Sumarjo berhasil menyelinap masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Banger. Kerjasama dengan Ustadz Rohim sangat bagus. Ustadz Rohim berhasil mengalihkan semua pasukannya untuk menyerang Ustadz Rohim. Alhasil, Abah Sumarjo berhasil masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Banger. Sangat menyeramkan. Terdapat banyak kepala manusia yang tergantung di setiap dinding ruangan Istana Tikungan Banger. Baru sempat melangkah memasuki ruangan, Abah Sumarjo terpental jauh keluar ruangan. Makhluk berkepala kerbau bertanduk 5 datang menghampirinya. Kiai dari wilayah sebelah hadir ke sini, ucap siluman tersebut. Astagfirullah, ucap Abah Sumarjo. Abah Sumarjo seketika menyiramkan air wirid yang diwiridkan sejak pagi tadi. Siluman tersebut terbakar. Namun anehnya, api kobarannya seketika mereda. Kiai Sumarjo, pusakamu itu tidak bakal mempan di padaku. Tumbalku sudah bisa untuk hidup 100 tahun lagi, gertak siluman tersebut. Ustadz Sumarjo membacakan wirid sembari menggerakkan tangannya. Ya, ajian Brajamusti turunan dari gurunya dulu ia gunakan. Sekali hempasan, siluman itu terpental. Anak buah siluman tersebut mulai bermunculan. Itu menandakan bahwa Ustadz Rohim kalah dalam pertarungannya. Tak mau mengambil resiko dan pikir panjang, Abah Sumarjo langsung kembali ke raganya. Astagfirullahaladzim. Raga Abah Sumarjo tersadar dan kaget seketika melihat Ustadz Rohim berlumuran darah yang keluar dari mulutnya. Abah Sumarjo memutuskan untuk pukul mundur pada pertarungan ini. Kita pulang ke rumah dulu. Malam ini tidak memungkinkan. Kita belum siap, perintah Abah Sumarjo. Iya bah, tidak disangka ternyata mereka lebih kuat, sambung Ustadz Rohim. Jam menunjukkan waktu 12 malam. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, Pak RT dan Muiz memutuskan kembali ke rumah. Cukup lama mereka saling berdiam di dalam mobil saat perjalanan pulang. Assalamualaikum Bu, ucap Ustadz Rohim sembari membuka pintunya. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah Pak, ini bagaimana kok bajunya banyak darah? Kaget istri Ustadz Rohim saat membuka pintu melihat suami bajunya terdapat bercak darah. Aman Bu, tidak apa-apa, jawab Ustadz Rohim. Ya Allah Pak, ini gimana Pak? Ucap istri Ustadz Rohim sambil berlari masuk dapur, mengambil lap dan air hangat untuk membasuh Ustadz Rohim. Sudah Bu, aman. Ambil minuman teh hangat sama singkong goreng saja dibawa keluar, perintah Ustadz Rohim. Aduh, keadaan masih gitu aja, sempet-sempetnya keinget singkong goreng. Luar biasa kamu Him. Tahu aja kalau kita lapar. Celetuk Abah Sumarjo. Biar nggak tegang bah. Biasa, kaum Hawa kalau ada apa-apa suka gampang panik, ucap Ustadz Rohim. Silakan Pak tehnya. Ada yang mau kopi? Tanya istri Ustadz Rohim yang membawa teh dan singkong sambil menyuguhkan pada mereka. Sudah, teh saja Bu, jawab Abah Sumarjo. Oh ya, Bapak ganti baju dulu saja biar bersih.
Ucap istri Ustadz Rohim kepada beliau. Ucap istri Ustadz Rohim kepada suaminya memerintahkan untuk mengganti bajunya. Sembari menunggu Ustadz Rohim mengganti baju, Abah Sumarjo, Pak RT dan Muiz menikmati hidangan yang telah disuguhkan. Nampak Abah Sumarjo sedang memikirkan suatu cara untuk mencabut raja tikungan banger. Setelah beberapa menit, Ustadz Rohim keluar dari kamarnya. "Sambil dimonggo, Pak," ucap Ustadz Rohim. "Iya, Him, ini udah dari tadi." "Him, ini saya barusan kepikiran, gimana kalau kita adakan ngaji bersama di sana? Hampir mirip ruqyah, cuma ini pada benda," ucap Abah Sumarjo. "Boleh, Bah. Dulu kita pernah syukuran di sana sampai ada yang kerasukan," sambung Ustadz Rohim. "Ini kita tetap mengundang banyak orang. Nanti kita wirid ruqyah bersama. Semakin banyak orang, semakin kuat wirid kita," ucap Abah Sumarjo. "Kita mengundang warga desa lagi berarti, Bah. Memungkinkan tidak, Bah? Dari pengalaman terakhir, takutnya ada yang kerasukan," tanya Ustadz Rohim. "Insya Allah kita pakai wirid ini, kita aman. Kita bacakan sebanyak-banyaknya," jawab Abah Sumarjo. "Oke, Bah. Rencana kita mau adakan kapan, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Kalau bisa besok malam langsung kita ke sana. Karena takutnya sana semakin memakan banyak korban gara-gara kita malam ini," jawab Abah Sumarjo. "Oke, Bah. Untuk warga gimana, Pak RT? Bisa dikondisikan tidak?" tanya Ustadz Rohim. "Insya Allah, Kang. Besok pagi saya coba tak umumkan warga," jawab Pak RT. "Perlu tasyakuran tidak, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Kita tasyakuran setelah ini semua selesai saja, biar fokus dulu," jawab Abah Sumarjo. "Oke, Bah. Besok Pak RT biar yang mengumumkan warga. Bismillah nanti malam kita kesana bareng," sambung Ustadz Rohim. "Kalau bisa yang jamaah bapak-bapak saja, Pak RT, biar tidak rawan," pesan Abah Sumarjo pada Pak RT. Waktu semakin berlalu, tak terasa perbincangan mereka mendekati subuh. Hampir semalaman mereka bekerja keras untuk melawan raja tikungan banger. "Ya udah, ini bentar lagi subuh. Muiz ke musola azan dulu ya," perintah Abah Sumarjo untuk santrinya. "Enggih, Bah," jawab Muiz sambil menjabat tangan Abah Sumarjo, Pak RT dan Ustadz Rohim. Mereka mulai bersiap-siap untuk menuju ke musola. Perbincangan mereka akhirnya menemukan titik temu. Entah nantinya akan berhasil atau tidak, tentunya mereka akan berusaha untuk mencabut raja tikungan banger. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua bapak-bapak warga RT 1, bahwa nanti setelah maghrib saya undang untuk berkumpul di musola karena akan ada acara doa bersama di tikungan banger." Nampak suara Pak RT sedang memberikan pengumuman kepada semua warga. "Pak RT semangatnya luar biasa, Bah," ucap Ustadz Rohim. "Iya, pagi-pagi sudah umumin di musola. Semoga ini berhasil," sambung Abah Sumarjo. "Iya, Bah. Habis ini kita sarapan, terus istirahat, Bah. Kesehatan harus tetap dijaga," hehehe, ucap Ustadz Rohim. "Tumben-tumbenan kamu peduli, Him. Tumben-tumbenan kamu peduli, Him," canda Abah Sumarjo. Setelah melakukan sarapan, mereka beristirahat. Masih sama seperti Abah Sumarjo, selalu melakukan wirid terlebih dahulu. Wirid benteng diri kali ini Abah lantunkan semakin banyak karena beliau harus membentengi warga yang nantinya akan datang ke tikungan banger. Senja semakin menampakkan merahnya. Bagi warga sekitar tikungan banger, senja itu seakan-akan menyeramkan karena mereka akan menghadapi tikungan banger malam ini. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim dan Muiz sudah berada di musola untuk menunggu waktu maghrib. Disusul Pak RT yang membawa beberapa senter ke musola. Nampaknya sudah sangat siap untuk langsung ke tikungan banger.
Muiz mengumandangkan adzan maghrib. Satu persatu warga mulai berdatangan. Saling sapa warga dengan mereka menghapus ketegangan malam ini. Setelah sholat isya, mereka menuju lokasi tikungan Banger. Abah Sumarjo mencoba memberikan ketenangan kepada warga dengan candaan dan basa-basi ringan, supaya mereka tidak ketakutan saat berdoa nanti. "Bapak-bapak semua, punten, senter sudah bawa belum?" ucap Abah Sumarjo pada warga. "Sudah semua, Pak," jawab salah satu warga. "Kopi sama singkong goreng sudah bawa belum?" Hahaha, tanya Abah Sumarjo lagi. "Kopinya aman, Bah, singkongnya yang belum ready," jawab Pak RT. "Ya udah, ayo, bismillah kita berangkat," ajak Abah Sumarjo. Mereka mulai berjalan menggunakan motor iring-iringan. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai. "Tadi yang bawa tikar siapa ya? Bisa dikelar dulu," perintah Pak RT. "Masih disiapkan ini Pak RT," jawab warga. "Masih suci semua ya bapak-bapak?" tanya Abah Sumarjo. "Alhamdulillah masih, Pak," jawab beberapa warga. Abah Sumarjo mulai melakukan tawasul sebelum mulai wirid. "Al-Fatihah," ucap Abah Sumarjo. Warga membaca Al-Fatihah bersama-sama. Wirid panjang dengan lafal yang sama mulai mereka lantunkan. Lama dan sangat banyak jumlah yang mereka wiridkan. Beberapa warga mulai takut karena tiba-tiba angin datang sangat kencang. "Astagfirullah, Kak. Astagfirullah, Kang. Ini anginnya kencang sekali, Kang," bisik salah satu warga. "Iya, sangat mengerikan. Sudah, pokoknya kita wirid terus, jangan sampai berhenti," bisik salah satu warga menjawab bisikan dari warga sebelahnya. Wirid mereka lakukan terus-menerus tanpa henti sebelum Abah Sumarjo memberhentikan mereka. Namun di saat warga melakukan wirid dengan jumlah ke-1000, tiba-tiba terjadi ledakan dengan kobaran api di sekitar batu tikungan Banger. "Astagfirullah, ya Allah. Apa itu, Kang?" ucap salah satu warga. "Bapak-bapak tetap tenang. Jangan berhenti wirid semua. Jangan berhenti wirid semua. Fokus. Jangan ada yang pikirannya kosong," peringatan dari Abah Sumarjo. Dengan perasaan was-was, warga tetap melanjutkan wiridnya. Namun terjadi lagi hingga lebih dari 3 kali ledakan terjadi di sekitar batu tikungan Banger, di mana lokasi tersebut tempat ditanamnya Raja Sunardi. Setelah beberapa jam warga melakukan wirid, Abah Sumarjo maju ke lokasi batu tersebut. Sepertinya Abah Sumarjo mengecek lokasi tersebut. Dan benar saja, Abah Sumarjo mengambil bingkisan berisi kain kafan yang berlumur darah dan beberapa benda asing yang jarang mereka lihat. "Alhamdulillah, bapak-bapak, ini raja yang tertanam di batu sudah diambil. Sepertinya ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Seudonnya ada seseorang yang sengaja memasang benda ini di sini," ucap Abah Sumarjo. "Astagfirullah, pantas banyak kecelakaan aneh di sini," ucap salah satu warga. "Bapak-bapak semua, sekarang kita siap untuk kembali ke rumah," perintah Abah Sumarjo. Setelah selesai doa bersama, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tentunya malam ini akan menjadi perbincangan hangat di desa tersebut. "Alhamdulillahim, sudah kita cabut rajanya. Habis ini kita bakar," ucap Abah Sumarjo pada Ustadz Rohim. "Iya, Bah. Cuma gitu doang tapi merenggut banyak nyawa," sambung Ustadz Rohim. "Ya, tentunya ini ulah keserakahan manusia," ucap Abah Sumarjo. Malam itu juga Abah Sumarjo membakar raja tersebut. "Halo, ada kabar apa, Ton?" tanya Sunardi kepada Tono. Tono merupakan anak pertama dari Mbah Tangil. Tono pisah dengan Mbah Tangil saat berusia 30 tahun setelah menikah dengan istrinya di luar kota. "Pak D,
Ayah sudah tidak ada, jelas Tono. Innalillahi. Tidak ada jam berapa, Ton? Tanya Sunardi. Tadi malam, Pak. Saya dapat kabar dari tetangga sudah mau pagi. Ini saya masih di luar kota, lagi perjalanan pulang, jawab Tono. Setelah menerima kabar dari sepupunya, Sunardi beserta anak istrinya akan segera melesat ke rumah Mbah Tangil. Bu, ayo tak sia. Mbah Tangil sudah tidak ada tadi malam, ajak Sunardi pada istrinya. Innalillahi. Lah sakit apa, Mas? Tanya istri Sunardi. Enggak tahu, Bu. Sepertinya sehat-sehat saja. Ya sudah, saya tak siap-siap dulu. Anak-anak biar ikut saja, sambung istri Sunardi. Mereka melaju ke rumah Mbah Tangil, dan benar saja, rumah Mbah Tangil sudah ramai para warga yang bertakziah. Sunardi langsung mengecek jenazah Mbah Tangil, dan sangat mengagetkan betapa anehnya Mbah Tangil meninggal dengan tubuh lebam seperti terbakar, kosong, benar-benar kosong. Astagfirullah, Bu. Ini Mbah Tangil gak wajar, ucap Sunardi pada istrinya. Ya Allah, Pak, seperti luka terbakar ya, Pak, sahut istri Sunardi. Sebentar, saya tak tanya keluarga sini, sambung Sunardi. Iya, Pak, kok gitu banget meninggalnya, ucap istri Sunardi. Meninggalnya jam berapa, Pak? Tanya Sunardi pada salah satu keluarganya. Tadi malam, Pak, hampir jam 12-an, jawab keluarga tersebut. Kira-kira meninggalnya kenapa, Pak ya? Tanya Sunardi. Kurang paham, Pak. Yang menemukan tetangganya sudah gosong gitu, jawab keluarganya. Sunardi masih tak percaya Mbah Tangil yang membantu Sunardi menjadi sukses kini telah tiada. Namun Sunardi merasa ada yang janggal. Ditambah malam itu Sunardi mimpi didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Sosok tersebut meminta tumbal. Sunardi kembali ke rumahnya. Di perjalanan Sunardi mulai panik dan kepikiran akan kematian Mbah Tangil dan sosok yang datang pada mimpinya. Hari-hari mulai dilewati, Sunardi sudah lupa akan kematian Mbah Tangil. Namun setiap malam Sunardi sering didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Saat sedang melamun di depan sambil meminum teh, tiba-tiba Sunardi mendapat panggilan dari nomor yang tidak diketahui. Halo, selamat pagi, Pak, sapa orang tersebut. Halo, pagi juga, Mas, jawab Sunardi. Perkenalkan, saya Suwandi, saya dari pihak kepolisian, ingin mengabarkan bahwa anak Bapak mengalami kecelakaan, sambung polisi tersebut. Innalillahi. Ini sekarang di mana, Pak? Tanya Sunardi. Anak Bapak sekarang di Rumah Sakit Tembangan, ruang Melati 03, jawab polisi tersebut. Astagfirullah. Ya sudah, Pak, terima kasih, saya segera ke sana, tutup Sunardi. Bu, Rio kecelakaan. Sekarang di Rumah Sakit Tembangan, ucap Sunardi pada istrinya. Innalillahi. Innalillahi, ya Allah, Pak. Kabarnya gimana ini? Tanya istri Sunardi panik. Sudah, sekarang kita siap-siap langsung ke sana saja, ucap Sunardi. Mereka mempersiapkan diri dan bergegas menuju rumah sakit. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai, dan pemandangan buruk kembali menerjang keluarga Sunardi. Anak pertama yang dia sayangi menghembuskan nafas terakhir karena pendarahan di bagian kepala. Darah keluar tanpa henti di bagian hidung dan telinga. Lemas dan histeris keluarga Sunardi memuncak di Rumah Sakit Tembangan. Tangisan istri Sunardi tak henti. Beberapa kali tak sadarkan diri terjadi di Rumah Sakit Tembangan. Sunardi benar-benar tak percaya akan kejadian yang menimpanya. Belum genap 7 hari Mbah Tangil pergi, sekarang anaknya yang pergi meninggalkannya. Duka benar-benar dirasa bagi keluarga Sunardi. Di setiap lamunannya, Sunardi selalu terpikirkan mimpi buruk yang sering mendatangi Sunardi.
Apa ini gara-gara raja yang saya tanam ya? Batin Sunardi di lamunannya. Istri Sunardi menjadi sosok ibu yang sensitif dan kurus. Istri Sunardi sering melamun, menangis secara tiba-tiba, menjerit histeris, dan kadang mencoba nekat untuk bunuh diri. Pikir Sunardi ini karena depresi setelah anak pertamanya meninggal. Genap 7 hari Rio meninggalkan keluarga, namun istri Sunardi semakin bersikap aneh. Tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sering dia lakukan. "Bu, sedang apa kamu?" tanya Sunardi. Sunardi memergoki istrinya ingin melompat ke dalam sumur, namun berhasil digagalkan Sunardi. Hampir setiap hari istri Sunardi melakukan hal bodoh. Sunardi pergi untuk mencari orang pintar untuk mengobati istrinya yang depresi. "Punten mbah, mau minta tolong. Ini istri saya jadi seperti ini. Ini istri saya jadi seperti ini semenjak ditinggal anaknya," tanya Sunardi di rumah orang pintar yang ia percayai. "Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa membantu Bapak," tolak dukun tersebut. Sepertinya dukun itu tahu apa yang akan dihadapi. "Kalau boleh tahu, istri saya kenapa mbah?" tanya Sunardi. "Istri Bapak bukan depresi Pak, itu karena dampak dari Bapak yang melanggar janjinya," jawab dukun tersebut. "Janji Pak?" tanya Sunardi. "Benar, kamu lupa akan keserakahanmu. Silahkan Bapak pergi dari rumah saya," usir dukun tersebut. Sunardi kembali pulang sampai larut malam. Setiap malam ia takut untuk tidur karena akan datang mimpi buruknya. Sampai akhirnya Sunardi terlelap tidur pula sampai pagi. Sunardi merasa aneh. Baru malam ini Sunardi tidak menjumpai mimpi buruk yang dia temui setiap malamnya. Namun Sunardi merasa janggal. Istri Sunardi yang tidur di sebelahnya sudah tidak ada di tempat. Sontak Sunardi pergi mencarinya. "Bu, kamu di mana?" panggil Sunardi. Sunardi mencari-cari di setiap ruangan rumahnya, namun tidak menemukan istrinya. Sampai akhirnya Sunardi curiga dengan sumur di belakang rumahnya. Dan benar, saat Sunardi melihat ke dalam sumur, Sunardi lemas tak berdaya. Istri Sunardi sudah mengapung pucat pasi di dalam sumur. Keserakahan Sunardi sudah merenggut 3 keluarganya. Sunardi ingat yang dia tanam di tikungan Banger. Ya, dia menanam raja di batu tikungan Banger. Sunardi bergegas pergi ke sana bersama anak terakhirnya menuju tikungan Banger. "Bapak, ini kita mau kemana?" tanya anak Sunardi kebingungan karena baru bangun dari tidurnya. "Cari obat buat ibu," ucap Sunardi berbohong dan tidak memberitahu kalau ibunya sudah meninggal di dalam sumur. "Terus ibu sama siapa?" ucap anak Sunardi. "Ibu masih tidur, Dek. Tidak apa-apa ditinggal sebentar," jawab Sunardi. Dengan pikiran kacau, Sunardi melaju dengan kencang untuk menuju tikungan Banger. Sunardi berniat untuk mengambil raja yang ia tanamkan beberapa tahun lalu. Sunardi berjalan sambil mencari jalan menuju lokasi tikungan Banger. Dengan kecepatan tinggi beberapa jalan lika-liku dia lewati. Namun saat di tikungan berikutnya, tak disangka mobil Sunardi terperosok gagal menikung dan menabrak batu besar di tikungan tersebut. "Tok tok tok, Assalamualaikum Kang Rohim." Pak RT mengetuk rumah Ustadz Rohim dengan gugup. "Waalaikumsalam, Min. Ada apa kok panik?" "Ada apa kok panik seperti ini?" "Ini, kok ada kabar? Katanya ada mobil kecelakaan di tikungan Banger. Sopir dan anak kecil meninggal di tempat. Dan semenjak kejadian itu, di tikungan Banger sudah tidak pernah lagi terjadi kecelakaan." Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.